Kisah pertarungan sengit antara Basudewa Krishna melawan Jarasandha. Bagaimana pertarungan itu bisa terjadi dan apa sebenarnya yang melatar belakangi pertarungan dahsyat itu? Dalam postingan kali ini, Mimin akan mengulas tentang kisah pertarungan sengit antara Krishna melawan Jarasandha. Namun sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa dukungannya untuk mengklik tombol like, komen dan subscribe. Serta nyalakan juga tombol notifikasinya agar para sobat pecinta serial Mahabharata tidak ketinggalan kisah-kisah Mahabharata lainnya khususnya yang tidak ditayangkan di TV. Kisah ini bermula saat Raja Kamsa yaitu sang penguasa Mathura yang tidak lain adalah menantu kesayangan dari Jarasandha telah dibunuh oleh Krishna sesuai dengan apa yang telah diramalkan. Jarasandha yang mengetahui hal itu menjadi sangat marah karena selain membunuh menantu kesayangannya, Krishna juga sekaligus kini telah membuat putrinya menjadi seorang janda. Setelah kejadian itu, Jarasandha kemudian bersumpah akan membunuh Krishna dengan tangannya sendiri. Jarasandha kemudian mengerahkan semua bala tentara Aksogini untuk menyerang Mathura yang kini sudah dikuasai oleh Krishna. Namun dengan kekuatan Krishna dan Balarama, semua pasukan serta sekutu Jarasandha malah dibuat tak berdaya oleh Krishna. Dikisahkan jika Jarasandha menyerang Mathura selama 17 kali dan semuanya mampu dikalahkan oleh Krishna. Namun Jarasandha sama sekali tidak menyerah di mana dia terus mengerahkan pasukannya untuk menyerang Mathura. Demi melindungi rakyat Mathura, Krishna kemudian memerintahkan Wismakarma yaitu sang dewa pembangun untuk membangun sebuah kota megah di tengah laut yang hanya dilakukan dalam waktu semalam. Krishna kemudian membawa seluruh rakyat Mathura untuk pindah ke kota baru yang diberi nama Dwaraka. Ketika pasukan Jarasandha menyerang lagi, mereka pun kemudian berhasil membakar seluruh kota Mathura. Jarasandha pun sangat puas mendengar kabar itu dan mengira jika Krishna sudah mati. Namun di sisi lain, dia tidak mengetahui jika keluarga Krishna beserta rakyat Mathura telah pindah ke kota baru. Seiring berjalannya waktu dan dalam Santiparwa dari kisah Mahabharata, dikisahkan jika Jarasandha mengetahui jika ternyata Krishna masih hidup dan kini sedang berada di kerajaan Hastinapura. Tanpa berpikir panjang, Jarasandha dan para bala tentaranya pun kemudian bersiap ke Hastinapura untuk menangkap serta akan membunuh Krishna. Sebelum sampai di kerajaan Hastinapura, Krishna yang sudah tahu jika dirinya ingin ditangkap oleh Jarasandha kemudian malah menunjukkan dirinya dengan berjalan sendirian menghadang semua pasukan Magadha sebelum sampai di kerajaan Hastinapura. Jarasandha yang sudah memendam dendam yang begitu lama kemudian berteriak akan menghabisi Krishna hari itu juga. Krishna pun hanya tersenyum sembari mengatakan jika dia datang ke sana tanpa senjata dan menginginkan perdamaian daripada pertarungan sebab peperangan hanya akan menyebabkan kehancuran. Namun Jarasandha tak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Krishna sembari melesatkan anak panahnya tepat ke arah Krishna. Namun, panah yang dilesatkan Jarasandha itu seketika berhenti tepat di hadapan Krishna. Tiba-tiba seekor merpati datang dan hinggap di bahu Krishna. Krishna kemudian membelai merpati itu sembari berkata, "Wahai Raja Magadha yang perkasa, lihatlah, seekor merpati pun datang dan ingin menjaga perdamaian. Apakah engkau masih tidak memahaminya?" Ketika Krishna menerbangkan merpati itu, tiba-tiba Jarasandha berkata jika dia tidak suka perdamaian sembari melemparkan pedangnya dan membunuh merpati yang terbang itu. Darah merpati itu pun tepat menetes di wajah Krishna yang membuat Krishna menjadi sangat murka sembari mengingatkan Jarasandha atas perbuatannya itu. Krishna kemudian menghantamkan pukulannya ke tanah dan membuat sebuah goncangan yang sangat dahsyat yang mengakibatkan seluruh pasukan Jarasandha menjadi porak-poranda. Melihat hal itu, dengan amarahnya kemudian Jarasandha menyerang Krishna dan terjadilah pertarungan sengit antara Jarasandha melawan Krishna. Namun apalah daya, Raja Magadha yang perkasa itu dan sangat ditakuti oleh semua orang kini dengan mudah dikalahkan oleh Krishna. Dengan mudah Krishna menghindari semua serangan dari Jarasandha. Krishna kemudian menghajar Jarasandha hingga dia tak berdaya dan tanpa perlawanan berarti, Krishna pun berhasil mengalahkan Jarasandha sang Raja Magadha yang perkasa.
Krishna pun kemudian mengatakan jika dia memberikan sebuah kesempatan hidup kepada Jarasandha untuk memperbaiki perbuatannya dan berharap agar Jarasandha bisa mencerna segala nasihat dari Krishna sebelum hukuman yang benar terjadi akan menimpa dirinya. Dan itulah kisah pertarungan Basudewa Krishna melawan Jarasandha.